Benarkah lansia sebaiknya menghindari bawang merah? Mungkin Anda pernah mendengar anjuran ini, atau bahkan mempraktikkannya. Tapi, tahukah Anda bahwa larangan ini tidak sesederhana itu? Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas mitos dan fakta seputar konsumsi bawang merah bagi lansia. Kita akan menelusuri kebiasaan para lansia zaman dulu yang ternyata memanfaatkan bawang merah bukan hanya sebagai bumbu dapur, tetapi juga untuk berbagai keperluan kesehatan lainnya, seperti pijat dan terapi tradisional. Kita akan menggali lebih dalam, mengapa muncul anggapan bahwa lansia sebaiknya tidak makan bawang merah. Apakah benar ada efek samping yang berbahaya bagi kesehatan mereka? Atau justru, ada manfaat tersembunyi yang selama ini terlewatkan? Kita akan membahasnya secara lengkap dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang peran bawang merah dalam kehidupan dan kesehatan lansia. Jangan sampai salah paham. Penasaran dengan fakta sebenarnya di balik larangan bawang merah untuk lansia? Yuk, tonton video ini sampai selesai dan temukan kebenaran yang mungkin akan mengejutkan Anda. Jangan lupa klik like, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe ke channel Sobat Sehat Penyakit Dalam agar tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik dan terpercaya lainnya yang relevan untuk Anda. Mari kita luruskan bersama. Halo, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah lansia sebaiknya menghindari bawang merah? Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar anjuran ini, atau bahkan ada yang secara ketat melarang orang tua kita mengonsumsi si umbi kecil berwarna merah ini. Tapi, sebelum kita terlalu jauh dengan larangan tersebut, mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Ingatkah Anda bagaimana para lansia zaman dulu hidup? Mereka memiliki kedekatan yang luar biasa dengan alam, memanfaatkan tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi pengobatan dan perawatan tubuh. Nah, bawang merah adalah salah satu harta karun alam yang sering mereka gunakan untuk berbagai keperluan, jauh melampaui sekadar bumbu dapur. Penasaran bagaimana mereka memanfaatkannya? Tetaplah bersama kami. Coba kita bayangkan, Sobat Sehat, di masa lalu, sebelum adanya krim pijat modern atau minyak aromaterapi yang beragam, bawang merah sering menjadi andalan para lansia untuk meredakan pegal linu dan nyeri otot. Caranya pun sederhana. Bawang merah diiris tipis atau dimemarkan, kemudian dibalurkan pada area tubuh yang terasa sakit. Sensasi hangat dan aroma khas bawang merah dipercaya dapat melancarkan peredaran darah dan memberikan efek relaksasi. Bahkan, ada juga yang mencampurkan bawang merah dengan minyak kelapa atau ramuan herbal lainnya untuk dijadikan minyak pijat tradisional. Ini adalah salah satu bukti bahwa bawang merah memiliki peran lebih dari sekadar penambah cita rasa masakan bagi para lansia zaman dulu. Sebuah tradisi yang mungkin kini mulai terlupakan. Tidak hanya untuk pijat, bawang merah juga memiliki tempat tersendiri dalam pengobatan tradisional para lansia zaman dulu. Misalnya, untuk mengatasi gejala masuk angin seperti perut kembung atau mual, bawang merah yang diiris tipis seringkali ditempelkan di perut atau di telapak kaki. Aroma kuat bawang merah dipercaya dapat membantu mengeluarkan angin dan memberikan rasa lega. Bahkan, ada juga yang membuat ramuan sederhana dengan merebus irisan bawang merah dan meminum airnya untuk meredakan batuk atau sakit tenggorokan ringan. Ini menunjukkan bahwa para lansia zaman dulu memiliki pemahaman yang mendalam tentang khasiat alami bawang merah untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan sehari-hari. Sebuah kearifan lokal yang patut kita gali lebih dalam. Lalu, mengapa sekarang muncul anggapan bahwa lansia sebaiknya menghindari bawang merah? Dari mana larangan ini berasal? Mungkin sebagian kekhawatiran muncul karena kandungan senyawa sulfur dalam bawang merah yang dapat menghasilkan aroma kuat dan rasa yang sedikit pedas. Beberapa orang mungkin khawatir bahwa aroma dan rasa ini bisa mengganggu pencernaan lansia yang dianggap lebih sensitif. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa bawang merah dapat memicu peningkatan asam lambung pada sebagian orang. Namun, apakah semua kekhawatiran ini benar adanya untuk semua lansia? Inilah yang akan kita telaah lebih lanjut. Kita perlu memisahkan antara potensi efek samping pada kondisi tertentu dengan generalisasi larangan untuk semua lansia. Penting untuk kita pahami, Sobat Sehat, bahwa setiap individu, termasuk lansia, memiliki kondisi tubuh dan respons yang berbeda-beda terhadap makanan. Apa yang baik untuk satu orang,
belum tentu baik untuk orang lain. Begitu juga dengan bawang merah. Sebagian lansia mungkin memang merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi bawang merah dalam jumlah banyak, terutama jika memiliki riwayat masalah pencernaan tertentu seperti sindrom iritasi usus besar IBS atau sensitivitas terhadap makanan pedas. Namun, bukan berarti semua lansia harus serta-merta menghindari bawang merah sepenuhnya. Kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang. Justru, di balik potensi efek samping pada sebagian kecil lansia, bawang merah menyimpan berbagai nutrisi dan senyawa aktif yang justru bermanfaat bagi kesehatan di usia senja. Bawang merah kaya akan antioksidan, seperti flavonoid dan quercetin, yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dikaitkan dengan berbagai penyakit degeneratif yang sering menyerang lansia, seperti penyakit jantung, kanker, dan Alzheimer's. Dengan kandungan antioksidannya, bawang merah berpotensi membantu menjaga kesehatan sel dan memperlambat proses penuaan. Ini adalah sisi positif yang seringkali terabaikan dalam perdebatan tentang bawang merah untuk lansia. Selain antioksidan, bawang merah juga mengandung vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, vitamin B6, kalium, dan folat. Vitamin C berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat, yang sangat krusial bagi lansia yang rentan terhadap infeksi. Vitamin B6 berperan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Kalium membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, dan folat penting untuk pembentukan sel darah merah. Semua nutrisi ini berkontribusi pada kesehatan dan kebugaran lansia secara keseluruhan. Jadi, melarang total konsumsi bawang merah bisa berarti menghilangkan sumber nutrisi penting ini. Lebih lanjut lagi, bawang merah juga memiliki sifat antiinflamasi alami. Senyawa sulfur di dalamnya, meskipun menjadi penyebab aroma dan rasa kuat, juga memiliki potensi untuk membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit kronis pada lansia, seperti arthritis dan penyakit jantung. Dengan sifat antiinflamasinya, bawang merah berpotensi membantu meredakan gejala peradangan dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Sebuah manfaat tersembunyi di balik aromanya yang khas. Bahkan, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa bawang merah mungkin memiliki efek positif dalam membantu mengontrol kadar gula darah. Senyawa tertentu dalam bawang merah diduga dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe kedua. Meskipun penelitian lebih lanjut pada manusia masih diperlukan, informasi ini memberikan harapan baru tentang potensi manfaat bawang merah bagi lansia yang memiliki masalah gula darah. Sebuah harapan dari alam untuk kesehatan metabolik. Tidak hanya itu, bawang merah juga mengandung serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Serat membantu melancarkan pergerakan usus dan mencegah sembelit, keluhan yang sering dialami lansia. Dengan mengonsumsi bawang merah dalam jumlah yang wajar, lansia dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan mereka. Perut nyaman, aktivitas pun jadi lebih menyenangkan. Jadi, sobat sehat, kita bisa melihat bahwa bawang merah memiliki dua sisi mata uang untuk kesehatan lansia. Di satu sisi, ada potensi efek samping pada sebagian kecil lansia dengan kondisi tertentu. Di sisi lain, ada segudang nutrisi dan senyawa aktif yang justru bermanfaat bagi kesehatan di usia senja. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap konsumsi bawang merah untuk lansia? Apakah benar-benar harus dilarang total? Inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Kita perlu mencari keseimbangan dan memahami kapan bawang merah bisa menjadi sahabat dan kapan perlu diwaspadai. Kuncinya adalah memahami kondisi kesehatan individu lansia. Jika seorang lansia tidak memiliki riwayat masalah pencernaan yang sensitif terhadap bawang merah, tidak memiliki alergi, dan tidak merasa tidak nyaman setelah mengonsumsinya dalam jumlah wajar, maka tidak ada alasan kuat untuk melarangnya secara total. Justru, memasukkan bawang merah dalam menu makanan mereka bisa memberikan manfaat nutrisi yang berharga. Kita perlu mendengarkan tubuh lansia dan menghargai respons individu mereka terhadap makanan. Namun, jika seorang lansia memiliki riwayat masalah pencernaan seperti IBS, sering mengalami perut kembung atau nyeri setelah makan bawang merah, atau memiliki sensitivitas terhadap makanan pedas, maka memang perlu lebih berhati-hati dalam mengonsumsinya. Pembatasan jumlah atau bahkan penghindaran sementara mungkin diperlukan.
Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi bisa sangat membantu dalam menentukan batasan yang tepat. Kesehatan dan kenyamanan lansia adalah prioritas utama. Selain itu, cara pengolahan bawang merah juga bisa mempengaruhi dampaknya pada lansia. Bawang merah mentah memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat dibandingkan dengan bawang merah yang sudah dimasak. Bagi lansia yang pencernaannya lebih sensitif, bawang merah yang sudah dimasak, seperti ditumis, direbus, atau dipanggang, mungkin lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan masalah. Kita bisa menyesuaikan cara penyajian bawang merah agar lebih ramah di perut lansia. Jadi, kesimpulannya pada video ini, Sobat Sehat bukan larangan untuk makan bawang merah namun justru merekomendasikan penggunaan bawang merah tidak hanya dengan cara dimakan, namun bisa menggunakan cara lain sesuai kebutuhan. Dengan memahami kondisi kesehatan individu dan cara pengolahan yang tepat, bawang merah bisa menjadi tambahan yang bermanfaat dalam menu makanan lansia. Kita perlu mengedukasi diri dan tidak mudah terpaku pada mitos yang belum tentu benar. Mari kita hargai kearifan lokal para lansia zaman dulu yang telah memanfaatkan bawang merah untuk berbagai keperluan kesehatan, dan kita padukan dengan pemahaman medis modern untuk memberikan yang terbaik bagi kesehatan lansia saat ini. Lalu, bagaimana cara mengolah bawang merah agar aman dan tetap bermanfaat untuk lansia? Ada beberapa cara yang bisa kita coba. Untuk penggunaan topikal sebagai pijat, kita bisa memamarkan 2-3 siung bawang merah ukuran sedang sekitar 30-45 gram dan mencampurnya dengan 2 sendok makan minyak kelapa hangat sekitar 30 ml. Balurkan pada area yang pegal atau nyeri sambil dipijat lembut selama 10-15 menit. Lakukan 1-2 kali sehari sesuai kebutuhan. Untuk mengatasi gejala masuk angin ringan, kita bisa mengiris tipis 1 siung bawang merah ukuran sedang sekitar 15 gram dan menempelkannya di perut atau telapak kaki selama beberapa jam atau semalaman. Untuk membuat air rebusan bawang merah, rebus 2 siung bawang merah ukuran sedang yang sudah diiris dengan 2 gelas air sekitar 400 ml hingga mendidih dan airnya berkurang menjadi sekitar 1 gelas sekitar 200 ml. Saring dan minum selagi hangat, sekitar 1 kali sehari. Dalam masakan sehari-hari, kita bisa menambahkan bawang merah yang sudah diiris tipis atau dicincang halus ke dalam tumisan sayuran, sup, atau nasi goreng. Takaran yang umum digunakan adalah 1-2 siung bawang merah ukuran sedang sekitar 15-30 gram per porsi masakan. Masak bawang merah hingga matang dan aromanya keluar. Untuk membuat bawang merah panggang yang lebih lembut, kita bisa memanggang 1-2 siung bawang merah utuh yang sudah dikupas sekitar 15-30 gram di dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15-20 menit atau hingga teksturnya lunak. Bawang merah panggang memiliki rasa yang lebih manis dan lembut. Penting untuk selalu memperhatikan respons tubuh lansia setelah menggunakan atau mengonsumsi bawang merah. Jika timbul rasa tidak nyaman, segera hentikan penggunaan atau kurangi jumlahnya. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi tetap yang utama untuk mendapatkan panduan yang lebih personal. Meskipun bawang merah memiliki berbagai potensi manfaat, ada beberapa kondisi kesehatan tertentu pada lansia yang perlu menjadi perhatian khusus. Lansia yang memiliki riwayat alergi terhadap bawang merah atau jenis umbi-umbian lainnya sebaiknya menghindari konsumsinya. Reaksi alergi bisa bervariasi dari ringan seperti gatal-gatal hingga berat seperti sesak napas. Bagi lansia yang memiliki sindrom iritasi usus besar IBS atau sensitivitas terhadap FODMAPs fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols, bawang merah termasuk makanan yang tinggi FODMAPs dan dapat memicu gejala seperti perut kembung, nyeri perut, dan perubahan pola buang air besar. Pembatasan atau penghindaran bawang merah mungkin diperlukan. Lansia yang memiliki riwayat penyakit asam lambung JERD perlu berhati-hati dalam mengonsumsi bawang merah, terutama dalam keadaan mentah. Kandungan senyawa sulfur dapat meningkatkan produksi asam lambung pada sebagian orang dan memperburuk gejala JERD. Bawang merah yang sudah dimasak mungkin lebih aman dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah antikoagulan, konsumsi bawang merah dalam jumlah besar perlu diperhatikan karena bawang merah juga memiliki efek pengencer darah ringan. Konsultasikan dengan dokter mengenai batasan konsumsi bawang merah untuk menghindari interaksi obat. Beberapa lansia mungkin mengalami bau mulut yang kurang sedap setelah mengonsumsi bawang merah. Meskipun bukan efek samping yang berbahaya,
Hal ini bisa menjadi pertimbangan sosial. Kebersihan mulut yang baik setelah mengonsumsi bawang merah dapat membantu mengatasi masalah ini. Sobat Sehat, kita telah bersama-sama menelusuri berbagai fakta dan mitos seputar konsumsi bawang merah untuk lansia. Ternyata, larangan total tidak selalu tepat. Dengan memahami kondisi kesehatan individu dan cara pengolahan yang tepat, bawang merah justru bisa memberikan manfaat kesehatan yang beragam bagi para lansia, seperti yang telah dipraktikkan oleh para pendahulu kita. Ingatlah selalu untuk mendengarkan tubuh dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan panduan yang paling sesuai. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda atau orang tua Anda memiliki pengalaman unik dengan penggunaan bawang merah? Baik untuk dimakan maupun untuk keperluan kesehatan lainnya, bagikan cerita dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat. Bagikan kepada keluarga dan teman agar semakin banyak yang mendapatkan informasi yang benar. Dan subscribe ke channel Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk mendapatkan lebih banyak lagi informasi kesehatan menarik dan terpercaya yang relevan untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.